Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan materi dari bab sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang bab faraidil wudu'i. Faraidul wudu'i. Jadi dalam fardu wudu, rukun wudu. Artinya semua yang wajib dilakukan ketika kita berwudu. Hal-hal yang perlu kita lakukan dan nggak boleh keskip sama sekali dalam wudu. Fi faraidil wudu'i. Baik, dari sini pertama, faraid. Faraid itu artinya fardu-fardu. Maksudnya fardu yaitu rukunnya. Rukun. Al-wudu'i. Fi faraidil wudu'i. Dalam rukun-rukun wudu. Furudul wudu'i sita. Fardu wudu, rukun wudu itu ada 6. Furudul wudu'i sita, ada 6. Al-awwal, yang pertama, an-niyat, artinya niat. Al-thani, al-ghuslul wajhi, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Al-thalith, yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Membasuh yadaini, yaitu kedua tangan. Ma'al mirfaqaini. Ma'a itu secara bahasa memang artinya bersama. Tapi di sini menunjukkan bahwa ma'a ini artinya sampai dan bagian itu juga sama dibasuh. Mirfaqain artinya sikut. Rabi', yang keempat, rukun yang keempat, mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari ra's, kepala. Mashu artinya mengusap, syai'in sesuatu, sebagian, minar ra'si, dari kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslur rijlaini, membasuh kaki, ma'al ka'bain, sampai ke mata kaki. Rijlaini artinya dua kaki, ma'al ka'bain, dua mata kaki. As-sadisu, yang keenam, rukun yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib. Oke. Jadi, dalam rukun wudu itu ada 6. Rukun wudu itu ada 6. Hal-hal yang wajib kita lakukan, yang wajib kita laksanakan dalam berwudu itu ada 6. Yang pertama, an-niyat. Niat itu artinya keinginan, azam. Keinginan yang kemudian dibarengi dengan perbuatan. Jadi contoh niat simpelnya, niat itu adalah kemauan. Contoh kayak misalkan kita datang ke sekolah. Kita datang ke sekolah itu tujuannya apa, kemauannya apa, niatnya apa. Apakah niatnya cuma pengen dapat ijazah atau niatnya karena memang pengen belajar. Kalau misalkan niat kita hanya ingin mendapatkan ijazah, pasti ketika kita masuk kelas nggak bakalan sungguh-sungguh belajarnya. Jadi kita nggak bakalan belajar apa-apa. Cuma dapat ijazahnya doang nanti di akhir. Tapi kalau misalkan kita punya niatnya datang ke sekolah adalah untuk belajar sehingga nanti bisa mendapatkan ijazah, maka yang akan kita dapatkan adalah pembelajarannya dapat, ilmunya juga dapat, dan ijazahnya juga dapat. Segala sesuatu itu harus tergantung niatnya. Kalau niatnya salah, hasilnya juga akan salah.
Makanya dalam segala amal perbuatan, segala ibadah, mau itu mulai dari wudhu, kemudian mandi, kemudian sholat, kemudian baca Quran, zakat, puasa, haji, umroh, dan lain-lain, itu semuanya harus berdasarkan niat yang betul. Niat yang benar-benar lillahi ta'ala. Niatnya ikhlas untuk menjalankan kewajiban. Kalau misalkan kita niatnya adalah untuk hal lain, maka apa yang akan kita dapatkan juga sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita melakukan amal soleh, niatnya itu bukan karena Allah, tapi untuk show up terhadap seseorang. Misalkan pengen dilihat sama orang biar jadi orang yang soleh, maka yang kita dapatkan itu cuma seperti itu. Yang kita dapatkan cuma pandangan solehnya doang dari orang, tapi nggak dapat pahala dan nggak dipandang soleh sama Allah. Kemudian, makanya an-niyat, segala sesuatu itu mulainya dari niat. Ketika kita berwudu, harus niatnya terlebih dahulu. Nah, niat ini sebenarnya ada babnya tersendiri. Di mana? Kita lihat di sini. An-niyat. Niat itu apa? Ini secara fikihnya, an-niyatu huwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'i, melakukan syai'i, sesuatu, melakukan sesuatu muqtarinan, dengan sengaja, bifi'lihi, lalu dibarengi dengan perbuatannya. Wa mahalluha, dan tempatnya niat itu bukan di mulut, tapi di dalam hati. Jadi kemauan yang ada di dalam hati kita, lalu kemudian kita melakukan hal tersebut, itu namanya niat. Letaknya di dalam hati. Watalaffuz biha sunnah, dan mengucapkannya itu sunnah. Jadi ketika misalkan kita mau wudhu, kita mau sholat, nggak boleh itu kita niatnya misalkan di rumah dulu. Kita niatnya di rumah mau sholat, terus pas sudah datang ke masjid, langsung Allahu Akbar. Tidak. Kalau misalkan kita niatnya di rumah, itu bukan niat, tapi itu baru kemauan, baru azam. Artinya kemauan di dalam hati. Lalu kapan dinyatakan kita berniat? Ketika udah mau sholat. Makanya pas ketika kita takbir, sebelum kita takbir dalam hati kita, itu kita udah niat. Artinya udah punya kemauan untuk melakukan sholat. Contoh, misalkan kita mau wudhu. Lalu dari wudhu ini, kita niat bahwasannya, niat wudhu saya cuci tangan, saya mau basuh muka, basuh kaki, kepala, niatnya memang untuk wudhu. Karena kalau kita nggak ada niatnya, kita nggak berniat, nggak ada kemauan dalam hati untuk berwudhu, dan nggak ada kemauan untuk berwudhu, cuman cuci kaki, cuci tangan aja, ya udah, nggak bernilai ibadah, nggak bernilai sunnah, nggak dapat pahalanya. Cuma karena kenapa? Karena tidak ada niat. Misalkan kita datang ke kamar mandi, kita cuci muka, kemudian basuh tangan sampai ke siku, kemudian cuci kepala atau rambut, lalu kaki. Udah begitu, nggak ada niat sama sekali untuk berwudu, maka kita tidak dinyatakan berwudu. Maka kita belum boleh sholat, belum boleh megang Quran, belum boleh berhaji dan berumroh. Karena kenapa? Karena niatnya salah, tidak ada niat untuk berwudu. Tapi kalau misalkan dalam hati kita ada niat, kemauan berwudu, maka itu sudah dinyatakan kita memang berwudu. Kemudian, yang pertama niatnya adalah wudu. Berniat, ya rukun pertama adalah niat. An-niyatu, dalam hati. Lalu, kita kapan mengucapkannya? Boleh kita ucapkan, kan kita biasanya suka diajarkan dulu ketika masih SD, di pengajian-pengajian dulu diajarkan, nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil asghar lillahi ta'ala. Itu kapan diucapkannya? Diucapkannya ketika kita mau melakukan wudhu. Jadi, ketika mau wudhu, misalkan di tempat wudhu, baru tuh pas mau membasuh wajah, itu baru kita niat tuh, ucapkan. Andai kata kita misalkan gak mengucapkan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita dalam hati itu udah ada kemauan. Saya ini memang sekarang mau berwudhu. Itu sudah termasuk niat. Seperti itu. Yang pertama, niat. An-niyatu. Wasani, yang kedua, al-ghuslu. Yaitu membasuh wajah. Ghuslul wajhi. Namanya membasuh wajah. Membasuh wajah itu artinya membasahi air kepada muka. Batasnya sampai mana?
Kalau dari atas sampai bawah itu batasannya dari ujung jidat sampai ke dagu. Untuk batasan kiri kanan itu batasnya di sini, dekat kuping kiri dan juga kanan. Jadi ketika kita wudhu, ambil air. Yang penting semua muka bagian sini itu kena air. 1 kali. Kemudian as-tsalits, yang ketiga, setelah muka, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian membasuh kedua tangan. Ambil air dari tangan kanan dulu sampai ke sikut, lalu ke depan. Ambil lagi airnya sampai ke sikut. Seperti itu. Jadi simpelnya seperti ini, misalkan kita lagi di tempat wudhu. Dan ini harus basah semuanya. Harus kena air semuanya. Ke sela-selanya. Nggak boleh misalkan cuman atasnya doang. Nggak boleh. Harus sama bawahnya juga. Jadi semuanya. Kiri, kemudian kanan. Kemudian ar-rabi, yang keempat, setelah membasuh tangan sampai sikut, mashu syai'in minar ro'si, mengusap. Mashu itu artinya mengusap. Maksudnya mengusap gimana? Jadi nggak perlu kita basahi semuanya. Cukup mengusap saja. Tangannya misalkan dibasahkan dengan air, lalu kita usap. Nah, segimana ininya mengusapnya? Boleh sebagian misalkan di bagian sini aja nih. Ambil air, basah, segini doang, itu boleh. Nah, tapi lebih baiknya kalau secara semuanya. Ambil air, misalkan diusap semuanya. Nggak perlu kita membasahi air, membanjur air. Mengelucurkan air, kemudian kita basuhi kepala kita semuanya sampai basah, kayak mandi, itu nggak. Nggak perlu seperti itu. Cukup ambil air secukupnya, basah, yang penting tangan basah, kemudian kita usap. Sebagiannya aja. Lebih bagus, semuanya lagi. Itu lebih bagus. Lalu gimana kalau misalkan ternyata dia rambutnya nggak ada, alias botak, botaknya botak gundul? Ya lebih baik, ya udah kebasuh aja semua kepalanya. Seluruh kepalanya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang kelima, al-khamis. Setelah itu yang kelima, al-khamis, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi dari bagian kaki, saya tidak akan mengangkat kaki saya. Kaki, nah dari kaki ini, anggaplah ini kaki ya teman-teman. Anggaplah ini kaki, dibasuhin semuanya. Dibasuh ya. Jadi bukan diusap tapi dibasuh. Dibasuh sampai ke mata kaki. Seperti itu. Kemudian as-sadis, yang keenam adalah tertib. Tertib artinya berurutan. Jadi nggak boleh kita wudhu itu ngaclok-ngaclok. Misalkan muka dulu, habis kayak gitu kaki, habis kaki baru kepala. Atau nggak misalkan kepala dulu, kepala, muka, tangan, kaki. Nggak boleh. Jadi harus berurutan. Mulai dari muka, kemudian tangan sampai ke sikut, kemudian sebagian kepala atau rambut. Khamis, kemudian kedua kaki sampai ke mata kaki. Seperti itu. Jadi semuanya harus tertib. Nggak boleh dilangkahi satu-satu. Nggak boleh ada yang mendahului. Seperti itu. Ini fardu wudhu, rukun wudhu. Wajibnya berwudhu. Masing-masing dari ini semua, dari rukun ini semua, wajibnya 1 kali. Tapi ada sunnahnya. Sunnah berwudu. Apa aja sunnah berwudu? Sunnah berwudu itu yang pertama mulai dari membaca bismillah. Sebelum kita berwudu, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian membasuh ke telapak tangan. Dan semuanya dilaksanakan sebanyak 3 kali. Misalkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian basuh tangan segini. 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian setelah itu, kumur-kumur. Kumur-kumur. Ambil air.
3 kali. Kemudian memasukkan air ke dalam hidung. Tuh, 2, 3. Lalu setelah itu, baru membasuh wajahnya juga sama 3 kali. Kan tadi wajibnya kan cuma 1 kali ya, tapi ini sunahnya 3 kali. Gitu. Kemudian setelah wajah, kalau misalkan punya jenggotnya panjang, nah itu disunahkan digosok-gosok jenggotnya. Gosok-gosok biar airnya itu menyerap ke dalam, ke permukaan. Karena kan ada juga ya orang yang misalkan jenggot itu tebel banget gitu. Tebel banget. Nah, itu disunahkan untuk digosok-gosok. Supaya digosoknya cukup pakai tangan aja, nggak perlu pakai sikat, apalagi sikat gigi. Cukup bagian sininya aja diusap-usap biar airnya itu masuk ke dalam. Lalu setelah itu membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan juga 3 kali sampai ke sikut. Tuh, 2, 3. Lalu menyela-nyela jari tangan. Artinya dari tangan ini harus di sela-sela nih, bagian tangan, bagian sela-sela pinggir-pinggirnya, kemudian tangan yang kukunya misalkan ada kotorannya atau kukunya panjang, nah itu dibasuh sampai usahakan ke dalam itu masuk air. Lalu setelah itu bagian kepala juga sama 3 kali, lalu menyempurnakan bagian kepala. Tadi kan wajibnya itu kita hanya sebagian kepalanya saja, tapi sunahnya itu kita membasuh seluruhnya. Seluruh kepala. Air tadi seperti ini. Lalu telinga. Setelah kepala, telinga. Telinga berapa kali? 3 kali. Seperti ini caranya. Dalamnya kena air, lalu luarnya juga sama, kena air. Baru setelah itu membasuh kaki sebanyak 3 kali juga. Dan bagian kaki juga sama sebanyak 3 kali. Dan dicuci bagian dalamnya juga, sela-sela jarinya. Lalu setelah itu baru deh kita membaca doa setelah wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Doanya yang saya cantumkan di sini. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya. Fardu wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, kemudian membasuh wajah, lalu membasuh tangan sampai ke sikut, kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam yaitu tertib. Tertib berurutan. Lalu sunahnya tadi bisa ada tambahan membaca bismillah, kemudian kumur-kumur, lalu membasuh hidung, memasukkan air ke hidung, kemudian muka, lalu tangan sampai ke sikut, kepala, telinga, kaki, dan semuanya dilakukan sebanyak 3 kali. Itu sunnahnya. Baiklah, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dipahami. Semoga dengan cara kita mempelajari ilmu fikih yang dasar dari kitab Safinatun Najah ini dapat mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah ridho apa yang kita usahakan dan bisa memasukkan kita ke Jannatul Firdausin Nuzulah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.